Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Syanifa Putri dari Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2022 Universitas Krisnadwipayana. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai mengelola konflik organisasi. Konflik adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan organisasi. Mengelola konflik dengan efektif penting untuk menjaga harmoni dan produktivitas dalam suatu organisasi. Konflik adalah perbedaan pendapat, kepentingan, atau nilai antara individu maupun kelompok dalam organisasi. Konflik dapat timbul dari perbedaan tujuan, peran, sumber daya, atau gaya kerja. Penyebab konflik itu sendiri bisa terjadi karena perbedaan tujuan atau visi, kurangnya komunikasi atau komunikasi yang buruk, kemudian persaingan atas sumber daya terbatas, dan ketidakjelasan peran atau tanggung jawab. Dampak dari konflik organisasi. Yang pertama, menurunnya produktivitas dan kualitas kerja. Kedua, atmosfer kerja yang tidak nyaman dan dapat membuat stres. Ketiga, meningkatnya absensi dan tingkat turnover. Keempat, kerusakan hubungan antara individu atau kelompok. Lalu yang terakhir, menghambat inovasi dan kolaborasi. Selanjutnya, strategi dalam mengelola konflik. Yang pertama, ada identifikasi konflik, yaitu di mana kita mengenali konflik yang ada dan memahami apa penyebabnya. Kedua, komunikasi efektif. Dengan komunikasi efektif dapat membuka saluran komunikasi yang jujur dan terbuka. Lalu ketiga, ada negosiasi dan kompromi, di mana mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Keempat, mediasi dan arbitrase, yaitu melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu menyelesaikan sebuah konflik. Yang kelima, ada kebijakan dan prosedur, yaitu mengembangkan kebijakan yang jelas untuk mengatasi suatu konflik dalam organisasi. Selanjutnya, ada teknik mengelola konflik. Teknik resolusi. Teknik resolusi adalah pendekatan atau strategi yang digunakan untuk mengatasi dan meresolusi sebuah konflik. Teknik ini melibatkan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengelola, mengurangi, atau menghilangkan konflik antara individu, kelompok, atau unit dalam suatu organisasi. Yang pertama, ada tujuan subordinat. Teknik ini melibatkan menyatukan anggota organisasi di sekitar tujuan bersama yang lebih tinggi atau tujuan organisasi. Dengan fokus pada tujuan yang lebih besar, konflik antara unit atau individu dapat dikurangi karena mereka menyadari bahwa kerjasama dan kolaborasi diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, ada perbedaan sumber daya. Konflik dapat muncul ketika individu atau unit bersaing untuk sumber daya yang terbatas. Dalam teknik ini, upaya dilakukan untuk mengurangi perbedaan sumber daya dengan alokasi yang lebih adil atau menemukan cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan yang sama, sehingga konflik dapat diredakan. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah bersama. Teknik ini melibatkan pembentukan tim atau kelompok yang terdiri dari anggota yang terlibat dalam konflik untuk secara aktif mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Lalu yang terakhir, wewenang formal. Teknik ini melibatkan intervensi pihak yang memiliki wewenang formal, seperti manajer atau pimpinan organisasi, untuk memecahkan suatu konflik dengan menggunakan otoritas mereka. Selanjutnya ada teknik stimulasi. Teknik stimulasi adalah pendekatan atau strategi yang digunakan untuk merangsang atau mendorong aktivitas, interaksi, kreativitas, dan kemajuan dalam suatu konteks atau lingkungan. Teknik stimulasi dibuat untuk dapat memotivasi individu atau kelompok agar lebih aktif, produktif, dan terlibat dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Kemudian yang pertama ada teknik komunikasi. Teknik ini meningkatkan interaksi dan komunikasi antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Melalui komunikasi yang terbuka dan efektif, informasi, ide, dan perspektif dapat disampaikan dengan lebih baik. Komunikasi yang baik dapat mendorong kolaborasi, pemahaman yang lebih baik, dan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, keanekaragaman.
Teknik ini melibatkan menciptakan keanekaragaman dalam hal latar belakang, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan individu dalam suatu organisasi. Melalui keanekaragaman ini, munculnya beragam sudut pandang, ide-ide inovatif, dan pendekatan yang berbeda dapat terjadi. Keanekaragaman juga dapat memperkaya lingkungan kerja, mempromosikan ilusi, dan mendorong kreativitas dalam individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Kemudian yang terakhir, persaingan. Teknik ini melibatkan memunculnya persaingan sehat dan konstruktif di antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Persaingan dapat merangsang semangat berprestasi, inovasi, dan peningkatan kinerja. Melalui persaingan yang sehat, individu atau kelompok dapat mendorong satu sama lain untuk mencapai tujuan dan standar yang lebih tinggi. Selanjutnya, manfaat dari mengelola konflik dengan efektif. Yang pertama, meningkatkan hubungan antara individu dan kelompok. Kedua, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan positif. Yang keempat, menumpuk inovasi dan kreativitas. Dan yang terakhir, membangun reputasi organisasi yang baik. Kesimpulan dari presentasi saya adalah konflik adalah fenomena yang dapat diatasi. Mengelola konflik dengan efektif penting untuk keberhasilan suatu organisasi. Melalui pendekatan yang tepat, konflik dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.